Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini boleh hadir di rumah keluarga Pak Ginting yang telah Tuhan panggil, boleh bersekutu supaya memberikan kekuatan kepada kami semua, khususnya keluarga yang ditinggalkan. Kiranya Tuhan berkenan persekutuan ini menguatkan keluarga. Terlebih juga kami mau membaca sebagian dari firman Tuhan. Kiranya firman itu juga berbicara kepada kami semua, khususnya kepada keluarga yang di sini, yang berduka, agar Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan, dan pengharapan. Tolong kami Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dipuji Tuhan, hari ini kita boleh bersekutu. Saya sebenarnya seminggu berapa kali gitu saya puterin semua sini, termasuk saya selalu lewat di rumah ini, cuma nggak pernah masuk rumah ini, tidak tahu siapa yang tinggal di sini sampai hari ini. Dan terima kasih atas kepercayaannya untuk menyampaikan firman Tuhan. Semoga apa yang kita renungkan ini menjadi berkat bagi kita semua. Jadi kita hari ini hadir untuk berbagi rasa dengan keluarga yang ditinggalkan. Tentu saya sendiri sudah ditinggalkan, bapak saya, ibu saya, kakak saya, adik saya tinggal sendirian ya. Jadi sudah mengalami seperti itu ya. Jadi tinggal saya sendiri yang tinggal tunggu waktunya kapan. Tapi semua keluarga saya sudah dipanggil Tuhan. Dan kita tahu perasaan itu, walaupun kita punya pengharapan, apalagi mungkin kalau keluarga di sini ditinggal oleh kepala keluarga ya, tentu sungguh sesuatu yang ada dampak besar gitu ya. Saya paling berduka itu ketika bapak saya dipanggil. Itu saya masih belasan tahun, sampai sekarang masih terngiang gitu ya. Tapi ketika ibu saya sudah usia 90 lebih dipanggil, saya malah merasa lega karena di dalam usia lanjutnya itu banyak penderitaan. Jadi rasa duka ini sesuatu yang manusiawi saja, dan ini juga membuktikan kita ada emosi positif dengan yang kita berduka itu, yaitu menunjukkan bahwa kita mengasihi. Jadi orang-orang tertentu di lingkungan kita yang kita kasihi, kalau meninggalkan kita tentu kita berduka. Tapi puji Tuhan bahwa sebagai orang percaya kita itu punya iman ya. Jadi kalau kita tidak punya iman, maka orang mencari penghiburan dengan berbagai cara ya. Menyibukkan diri, ya mungkin aktif macam-macam, keluarga, mungkin hiburan, bahkan parah lagi mungkin sampai hal-hal yang salah. Tapi semua itu kita tahu akan sementara dan kemudian lewat begitu saja. Tetapi kalau kita kembali kepada Tuhan kita, maka kita memiliki penghiburan yang kuat, yang punya dasar, dan membawa kita kepada satu kehidupan bersama dengan Dia pada waktunya. Jadi dengan kembali kepada Tuhan kita, maka kita akan bisa mengalami damai sejahtera yang sesungguhnya, walaupun mungkin di tengah kedukaan. Kalau saya bandingkan itu ketika krisis Krismon ini, ya, perusahaan kita macam-macam, mengalami macam-macam, gelisah ya. Tapi ketika kita kembali kepada Tuhan, di tengah situasi yang sulit itu, saya bisa mengalami yang saya pikir inilah damai yang dari Tuhan itu. Gitu. Nah, mari kita baca bagian firman Tuhan. Saya ambil dari Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan, "Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali." Ya, kedatangan Dia kedua, "membawa kamu ke tempat itu. Aku akan kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Demikian firman Tuhan yang berbahagia kalau kita membaca, merenungkan, mengalami firman itu. Jadi Yohanes 14 ini ditulis dari ucapan Yesus sebelum besoknya itu Yesus ditangkap, disalib dan mati ya.
Jadi itu berarti terjadi pada hari yang kita rayakan atau ingat sebagai Jumat Agung. Nah, jadi para murid ya, ini perjamuan kudus ya. Yesus menyampaikan apa yang kita bicarakan ini. Nah, tentu kita tahu para murid yang selama ini merasa nyaman dengan kehadiran Yesus yang begitu hebat, dengan kemampuan mukjizatnya itu, ya, dengan kata-katanya yang begitu menguatkan, yang kasihnya begitu nyata. Tahu-tahu dia mengatakan macam-macam. Akan ada yang berkhianat, ya kan? Akan ada yang menyangkali saya, gitu. Saya akan meninggalkan kamu. Nah, jadi itu sungguh sesuatu yang bagi para murid itu bad news ya, yang bertubi-tubi gitu ya, bertubi-tubi. Jadi mereka akan membayangkan situasi di mana tidak ada lagi Yesus yang selama ini mereka ikuti gitu ya. Jadi sungguh menggelisahkan bagi mereka ya. Jadi mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Jadi ada ketakutan, kecemasan, kebingungan ya, bagaimana menghadapi masa depan tanpa Yesus ya. Nah, di tengah situasi itu Yesus kemudian memberikan penghiburan ini. Sementara sebenarnya yang paling akan menghadapi tantangan berat itu sebenarnya kan Yesus sendiri, karena Yesus sendiri akan itu tadi ya, dia akan disalib dan sebagainya. Jadi sungguh ini menunjukkan bahwa Yesus itu sungguh mengasihi para murid, ya termasuk kita Bapak Ibu, sehingga dia mengutamakan ya, memberikan kekuatan kepada para murid daripada kamu doakan saya dong gitu. Itu ya. Nah, di dalam bacaan tadi kita melihat ada dua pokok penghiburan dari Yesus ya. Yang satu bahwa kita itu punya iman kepada Allah ya, yang kita bisa andalkan. Kedua adalah kita ini sebagai orang yang percaya Dia memiliki pengharapan yang pasti akan rumah kekal kita. Itu di bacaan kita seperti itu ya. Nah, jadi yang pertama itu adalah kalau kita beriman, maka kita percaya kepada Yesus dan Dia akan memberikan kekuatan dan memimpin jalan hidup kita. Ya, jadi ini memang iman. Ya. Kan dikatakan janganlah gelisah hatimu, ya, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Ya, jadi Allah Bapa, Allah Putra, kemudian Allah Roh Kudus yang hadir di tempat kita, di hidup kita. Nanti di dalam bacaan lain dekat-dekat ayat 14 ini Yesus menjelaskan tentang kehadiran Roh Kudus di dalam hidup orang percaya yang kita bisa hayati ya. Jadi jangan gelisah ya, itu di dalam bahasa aslinya itu punya arti jangan biarkan hati dan batin kita ini terguncang, diaduk-aduk, dikacaukan oleh kekhawatiran dan ketidakpastian yang para murid waktu itu hadapi ya, yang sekarang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Ya. Tapi ini tentu bukanlah membuat kita itu harus berpura-pura kuat. Ya, kita tetap aja akan sedih ya. Saya kalau ingat anak saya enggak di rumah aja, yang anak saya paling besar di Inggris ya, itu sedih juga ya. Biasanya kita gendong-gendong dulu-dulu ya. Sekarang mau ketemu susah, jauh gitu ya. Cucu-cucu segala itu, waduh. Kalau kebayang itu, waduh, kayaknya sedih gitu ya, gitu. Nah, tapi jangan itu menghancurkan kita. Jangan gelisah hatimu ya. Gelisah ini seperti ringan, tetapi di dalam bahasa aslinya itu keras kuat sekali ya. Jangan sampai kacau kamu hidupmu oleh kesedihan itu. Jangan gelisah ya. Jadi ini bukan untuk pura-pura, bukan untuk menyembunyikan bahwa kita biasa-biasa saja, enggak juga begitu. Tetapi ini adalah seruan untuk tidak dihancurkan oleh kegelisahan itu, tetapi ayat selanjutnya mengatakan percayalah kepada Allah. Ya, jadi setelah kalau kita mengalami kegelisahan itu, mari kita segera menolak dampak buruk kegelisahan itu, tetapi segera beralih kepada percaya kepada Allah kita itu. Ya. Kenapa? Karena Allah itu Allah yang mengasihi kita, ya, dan Allah itu Allah yang Maha Kuasa, dan Allah itu punya rencana yang jelas. Dia itu sedang merencanakan satu kehidupan yang kekal di dalam kerajaan. Jadi kita ini sebenarnya bukan sekedar bertobat, atau kita sekedar ke gereja, atau kita sekedar bertobat masuk surga, tunggu dipanggil ke surga, bukan begitu Bapak Ibu ya.
di Matius 24 ayat 14 itu diserukan agar kita itu menerima Injil kerajaan. Jadi sebenarnya berbicara tentang kerajaan, ya. Di mana nanti akan ada rajanya Yesus, kemudian ada penggawanya. Kita ini ada yang jadi RT, ada yang jadi RW, ada yang jadi lurah, camat, perdana menteri mungkin di dalam kerajaan itu, Bapak Ibu, ya. Jadi kita ini bukan sekedar ya sudah selesai hidup kita, sudah pensiun, ya. Tapi justru kita sedang dibentuk oleh Tuhan melalui proses yang di dalam bahasa teologi itu pengudusan, sanctification, disiapkan untuk menjadi bagian daripada kerajaan itu. Jadi saya sendiri sudah semakin umur, ya, ibu-ibu hampir mungkin di sini saya ibu-ibu mungkin. Tapi kita harus semangat, ya. Semangat, kenapa? Karena kita sedang disiapkan untuk menjadi bagian, menjadi memerintah bersama Yesus di kerajaan itu, Bapak Ibu. Itu, ya. Nah, jadi kita punya alasan kuat untuk tidak dihancurkan oleh kedukaan apapun, ya, peristiwa apapun di dunia ini. Karena semua ini digunakan Tuhan untuk kebaikan kita, menyiapkan kita menjadi pengurus kerajaan itu. Jadi, nah, setelah kita memiliki raja itu, yang Yesus yang sudah melalui proses panjang, melalui rencana perjanjian lama, kemudian datang ke dunia, ya, kemudian mengajar, ya, menunjukkan siapa dirinya, kemudian dia harus melampaui masa dia harus mati untuk kita, supaya kita ada jalan masuk ke kerajaan itu. Kalau kita percaya dia, maka kita masuk. Tapi kemudian sebenarnya, kemudian dia bangkit, ya. Kemudian dia naik ke surga, duduk di kanan sebelah kanan Allah Bapa, diberi kuasa atas segala sesuatu. Berarti dia sudah jadi raja. Nah, tinggal tunggu satu lagi, dia akan datang kembali, ya. Dan kerajaan itu akan jadi, dan kita akan memerintah bersama dengan dia. Nah, mungkin kalau Bapak militer mungkin lebih gampang naik pangkat di sana. kalau saya peneliti, jadi nggak tahu tugas saya apa nanti. Jadi itu ya sungguh ini. Jadi dan sebenarnya kalau presiden kita ya ada kebaikannya, tetapi kebaikannya sangat terbatas. Ya. Tapi raja kita itu kebaikannya tidak terbatas, ya. Dia di dalam peristiwa bacaan kita ini, dia menghadapi penderitaan yang begitu berat, ya. Terpisah dengan Allah, akan diadili dengan tidak adil dan sebagainya, akan disalib, ya, akan di dalam kubur 3 hari, terpisah dari Allah. Menurut catatan di pergumulan di Taman Getsemani, itu adalah hal yang paling membuat Yesus kita itu menderita, karena tidak pernah berpisah dengan Allah Bapa. Tahu-tahu untuk menebus dosa dia harus menjalani hidup tanpa bersama dengan Bapaknya. Gitu. Nah, jadi di tengah penderitaan yang seperti itu, dia memberi penghiburan kepada kita. Ya, jangan gelisah. Percayalah kepada Allah. Percayalah kepadaku. Ya. Dan kemudian masuk ke penghiburan kedua adalah Yesus tidak melupakan kita, bahkan dia memberitahu, ya, bahwa dia sedang menyiapkan tempat bagi kita. Itu di ayat 2 dikatakan, di 2 dan 3 ya, di rumah Bapakku banyak tempat, ya. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi tempat itu bagimu, ya, bukan akan aku sediakan asrama. Nanti masuk semua ke sana. Enggak begitu, Saudara, ya. Tempat bagimu, ya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, ya, sudah siap semua, ya, sudah dibangun. Di sini kan banyak pembangunan, Saudara, ya. Sudah bangun semua, kayak di rumah seberang situ kayaknya sudah pembangun. Sekarang orangnya boleh masuk. Orang yang boleh masuk, ya. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, Yesus berada, kamu pun berada, ya. Jadi Saudara, Yesus harus pergi,
ya, itu menjadi bagian dari rencana yang sudah dibuat, ya. Dia harus datang, mati, bangkit, harus pergi, ya, nanti datang lagi. Dan satu hal yang dikerjakan ketika Yesus pergi adalah menyediakan tempat bagimu, bagi saya dan saudara. Saya yakin tempatnya jauh lebih baik daripada rumah di Bougainville, ya. Di Bougainville ini bagus-bagus, ya, gede-gede. Ya. Kemarin di seberang saya itu, bukan tadi di seberang saya itu yang nggak ditinggal itu, ya, yang nggak tahu punya siapa itu, ya bagus, ya. Tahu-tahu karena lama nggak ditinggali, atapnya itu ambruk, saudara, ya. Jadi di dunia walaupun bagus begini, coba nggak ditinggali berapa lama, saya rasa akan rusak, ya. Kalau di surga saya yakin nggak akan rusak, saudara. Karena di sana mulia, ya. Tidak ada lagi hal-hal yang merusak, ya. Termasuk hubungan kita, ya. Tadi saya bilang, saya bayangkan ada RT, ada RW, ada camat dan sebagainya. Kalau di sini kita saling iri, saudara, ya. Ya kan? Wah, kok dia naik pangkat cepet amat, ya kan? Wah, dia KKN dan sebagainya, ya. Wah, dia sekarang ijazahnya palsu gitu, ya. Dia hancurin, saudara, ya. Tapi di sana tidak akan ada begitu, saudara. Ya, kita akan saling mengasihi sepenuh hati. Jadi kalau dia maju, kita senang, ya. Kalau ya di sana tidak akan, menurut Alkitab tidak akan ada air mata lagi, ya. Tapi ada digambarkan ada orang yang dapat pahala yang berbeda-beda. Tapi karena kita ini sudah menjadi orang yang mulia dari hati, maka kita tidak akan iri lagi satu terhadap yang lain, dan kita sungguh-sungguh bisa mengasihi satu terhadap yang lain. Demikian rupa sehingga tidak ada lagi hubungan suami istri. Berarti kita itu sudah sangat mengasihi seperti di dunia kita mengasihi istri kita, kalau kita mengasihi, ya. Gitu, saudara, ya. Jadi ini sungguh sesuatu yang luar biasa, ya. Jadi saudara, dikatakan itu adalah tempat bagimu. Jadi ini bukan satu tempat yang apa kayak asrama atau apa yang nanti kamu berangkat ke sana semua gitu, enggak, saudara, ya. Ini seperti sangat personal, ya, bahwa ada tempat bagimu, ya. Itu, saudara, ya. Dan jadi saudara, dan surga ini, saudara, kita harus memahaminya bukan sebagai ya tempat kita pelarian, ya. Tapi saudara, surga ini sudah pasti, ya. Karena Yesus sendiri mengatakan dia dari sana dan dia tahu bahwa banyak tempat bagi kita. Jadi ini sesuatu yang pasti, ya. Jadi ini adalah pengharapan bagi kita semua, saudara, ya. Pengharapan bagi kita semua, ya. Dan saudara, poin terakhir yang sangat menghibur adalah bahwa kalau sudah waktunya, ya, maka aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, ya. Sehingga di mana aku berada, kamu juga berada. Di mana kamu berada, aku juga berada, ya. Berada bersama dengan Allah yang mengasihi kita, ya. Itu, saudara. Jadi ini sungguh luar biasa, ya. Jadi saudara, setiap orang yang percaya Tuhan, ya, kita percaya almarhum, percaya Tuhan, maka kita punya penghiburan bahwa dia sudah di tempat yang jauh lebih baik daripada di Taman Bougainville. Ya. Saudara, waktu mama saya meninggal di rumah saya, saudara, ya. Ya, mama saya itu sehari-hari mukanya tegang, ya, karena dia harus minum obat jantung beberapa begitu, ya. Terus kena COVID, tapi puji Tuhan bisa sembuh, ya. Padahal COVID-nya COVID Delta. Wah, saya pikir sudah lewat ini. Tapi ternyata bisa dan balik 1 bulan. Setelah itu Tuhan panggil. Waktu sudah meninggal itu, saya lihat mukanya malah ketawa. Bukan ketawa, senyum. Ya, lega gitu sepertinya. Jadi ya ini mungkin nyambung dengan di surga, saudara, ya. Di surga begitu indah. Lihat gitu aja dia sudah senyum, ya. Jadi saudara, karena itu saudara,
ini sungguh penghiburan yang luar biasa bagi kita ya. Jadi dan mengapa Yesus melakukan ini? Karena Dia mengasihi kita ya. Dia ingin bersama dengan kita. Itu yang seringkali kita tidak bisa membayangkan ya. Ada orang yang ada Allah yang begitu tinggi yang mau mengasihi kita dan bersama dengan kita. Dan kemudian hadir melalui Roh-Nya yang kudus itu. Sehingga kita dengan mudah untuk bersama dengan Dia. Ya, berdoa itu gampang bagi kita, di toilet berdoa bisa, di kamar bisa, di jalanan begini kadang-kadang saya juga berdoa. Tidak sulit. Karena apa? Karena Dia hadir di dalam hidup kita. Jadi sungguh ini adalah penghiburan bagi kita bahwa Dia itu menyediakan tempat dan Dia akan datang, ya, akan datang untuk menjemput kita kemudian bersama dengan Dia. Dia mau bersama dengan kita. Bukankah itu sungguh luar biasa? Ya, baik, itu renungan kita hari ini. Saya akan akhiri. Jadi saudara, kedukaan yang dialami keluarga, ya, yang saya juga sudah pernah mengalami, karena ditinggal bapak keluarga, Bapak Ginting almarhum, itu adalah sesuatu yang nyata, ya, nyata. Sebagai manusia itu kita pasti berduka, ya. Kalau tidak berduka, wah kita bermasalah dengan kejiwaan kita, ya. Atau kita tidak punya hubungan baik dengan yang meninggalkan kita itu. Ya, tapi kalau kita mengasihi itu adalah sesuatu yang nyata, itu sesuatu yang bahasa riset itu valid ya, benar. Ya, kalau ditinggalkan pasti berduka, itu wajar ya. Jadi mari kita izinkan kita mengalami itu, ya, merasakan. Nah, tapi di tengah kedukaan seperti ini, ya, dan kita yang mendukung, ya, mari kita memegang dua penghiburan tadi. Ya. Mari kita di dalam segala hal percaya ya kepada Allah, kepada Kristus dan kepada Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan kepada kita, yang akan menyediakan apa yang kita butuhkan ya di dunia ini. Apa yang kita butuhkan, maka Dia akan sediakan. Ya. Kemudian mari saudara kita yakin ya bahwa apa yang dikatakan benar ya, bahwa Dia sedang menyediakan tempat bagiku ya, di sorga. Banyak tempat saudara ya, banyak ya disediakan bagi kita ya. Mari kita berharap itu ya, karena kita akan mendapatkan tempat yang mulia ya, yang habis itu kekal, tidak ada lagi kita harus pindah lagi. Saya dulu pernah pengen pindah dari Bougainville, saya pikir dekat Jakarta, tiap hari sejam setengah perjalanan, balik sejam setengah, 3 jam. Tapi anak saya nggak mau, jadi akhirnya saya tinggal di sini saya sekarang, dan saya nggak menyesal. Karena sekarang bisa kerja di rumah, Jadi saudara, tapi yang kita akan disiapkan oleh Allah kita itu adalah rumah yang mulia, tidak akan rusak ya, dan kita pasti berbahagia di sana. Tidak ada sesuatu yang membuat kita kok harus diperbaiki lagi, tidak usah saudara. Kita nggak usah pikir seperti itu lagi. Dan saudara, Dia akan menjemput ya, Dia akan datang. Dia ingin bersama dengan kita. Yesus itu Raja yang baik dan mengasihi kita itu ya. Nah saudara, mari kita seperti biasanya kalau di bidang militer itu kan orangnya tegar ya. Ya, orangnya tegar ya, tidak ini. Mari kita belajar menghadapi kehidupan ini dengan kuat. Bukan karena kekuatan sendiri, tetapi karena kuat karena iman kita, saudara. Ya. Ya, kita membangun iman kita. Karena sebenarnya Tuhan mengatakan, saya itu mengasihi kamu ya. Aku menyertai kamu, aku tidak pernah meninggalkan kamu. Jadi yang membuat kita susah itu karena kita sering tidak kurang yakin ya. Nah, mari kita membangun iman kita itu, apalagi saya atau Bapak Ibu yang umurnya makin banyak ya, kita harus semakin siap ya. Semakin kuat iman kita ya. Itu saudara ya. Nah saudara, ini poin terakhir aplikasi kita. Mari kita pilih untuk percaya ketika kita gelisah ya. Mungkin anak-anak nggak datang ya,
atau apa yang menggelisahkan itu, mari kita pilih percaya, ya, percaya kepada Tuhan, ya, daripada gelisah, ya. Jadi jangan kita membiarkan kegelisahan ini semakin merusak kita, tetapi pilih percaya, maka kita akan mengalami damai sejahtera Dia. Saudara, mari kita hidup dengan pengharapan itu, pengharapan yang kekal, saudara. Ya. Rumah yang dijanjikan itu loh. Ya. Ya, saya sekarang seusia saya ini sudah kepikir terus, saudara, ya, wah, rumah ini nanti siapa yang tinggal? Ya. Anak saya kok nggak mau tinggal di sini? Di sana kan ada yang dibangun tuh, saudara, ya. Kami bilang, kamu beli itu mau nggak? Nggak mau, saudara. Katanya anak zaman sekarang nggak perlu cepat-cepat punya rumah. Jadi dibelikan rumah nggak mau, saudara. Wah, kalau saya dulu dibelikan rumah sudah pasti di mana saja, ya, kapan saja saya mau, gitu. Ini nggak mau, saudara, ya. Nah, tapi anyway kita itu ya tinggal berapa lama lagi kita tinggal di Taman Bougainville. Ya. Saya rasa nggak akan lama lagi, ya kan? Barusan pendeta Yusuf Roni itu meninggal, itu pendeta yang saya pernah ketemu, saudara, ya. Tapi dia usianya kalau nggak salah 79 ya meninggal. Ya, masih sedikit lebih umur dari saya, ya. Tapi tidak tergantung usia juga, saudara, ya. Gitu, ya. Jadi kita harus siap, ya. Jadi poin kedua, mari kita hidup dengan pengharapan akan rumah yang Tuhan sedang siapkan untuk kita itu, saudara. Sehingga kita melampaui kehidupan ini dengan sukacita, ya, dan mengalami damai sejahteranya. Mari kita siap. Poin ketiga, mari kita hidup di dalam persiapan itu, mendedikasikan hidup kita ini kepada Dia, ya. Jadi setiap hari kita mendekatkan diri kepada Dia, karena Dia sedang merencanakan untuk datang kembali, ya. Jangan pada waktu Dia datang kita lagi di mana. Ya, mari kita mendekatkan. Jadi dengan demikian, maka ketika giliran kita tiba dipanggil, kita siap, kita menyambut, ya, panggilan itu dengan sukacita. Ya. Karena pada akhirnya semua orang akan menghadapi, dan itu yang terbaik bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sungguh bagi kami adalah kebenaran yang kami perlu beriman di dalamnya. Sehingga kebenaran itu memberikan kekuatan kepada kami, dan ketika kami berduka memberikan penghiburan, dan ketika kami lemah memberikan kekuatan. Terima kasih untuk renungan firman Tuhan ini. Biarlah Roh Kudus saja yang mengerjakan di dalam hati pikiran kami, sehingga firman Tuhan ini tidak sia-sia kami dengarkan, tetapi memberikan kekuatan, memberikan pengharapan, memberikan pimpinan di dalam menjalani kehidupan kami yang ke depan. Kami mengucap syukur, dan kiranya Tuhan terus memberkati keluarga yang ditinggal oleh almarhum Pak Ginting, agar secara khusus Roh Kudus boleh memberikan penghiburan itu, memberikan kekuatan itu, dan memberikan pengharapan untuk kehidupan yang masih harus dijalani di dunia yang masih sangat dikuasai oleh dosa dan kuasa gelap yang berusaha menghancurkan kami. Tapi bersama dengan Tuhan, kami akan menang. Terima kasih Tuhan, ini doa kami mengucap syukur, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.